Halo Kuiperian, saya Cecep Saiful Mukti. Di video ini saya akan membahas soal SBMPTN tentang getaran dan gelombang, khusus buat kamu ya. Menurut penelitian Kuiper, soal ini sering muncul nih di 5 tahun terakhir. Bayangkan ya, kamu harus bisa. Yuk kita bahas, ini dia SBMPTN tahun 2014 soalnya nih. Keren ya. Pada getaran selaras sederhana, jika T sama dengan 0, X sama dengan X0, dan V sama dengan V0. Maka amplitudo getarannya adalah akar dari X0 kuadrat dikurangi V0 dibagi omega. Sebab energi totalnya sebesar setengah KA kuadrat. Nah, kita akan coba bahas dulu nih. Ini pernyataan 1, ini pernyataan 2. Apakah ada hubungan atau bagaimana? Kita lihat. Yuk kita nomor pernyataan 1 dulu. Jika persamaannya adalah X sama dengan X0, maka kita bisa umpamakan Y sama dengan X. X sama dengan X0 dan V-nya sama dengan V0. Oke. Amplitudo ya. Kamu harus tahu konsepnya. Energi mekanik ketika sebuah benda bergetar adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial ya. Gitu. Energi mekanik hafalkan tolong, yaitu setengah KA kuadrat. Energi kinetik ya setengah MV kuadrat. Energi potensialnya setengah KY kuadrat. Ya, tolong lihat materi tentang energi pada getaran sederhana. Lanjut, kamu harus tahu yang namanya K itu adalah massa dikali omega kuadrat. Ya, sehingga kamu bisa ubah dia menjadi setengah dikali massa dikali omega kuadrat dikali A kuadrat. Setengah massa V kuadrat ditambah setengah, nah K-nya diubah lagi menjadi massa dikali omega kuadrat dikali Y kuadrat. Kita sudah sepakat, Y diganti dengan X ya. Maka dengan demikian langsung sambil mengeliminasi massanya tuh ya. Termasuk setengahnya, ini bisa dieliminasi nih. Kedua ruas dihilangkan ya. Kemudian sisanya apa? Omega kuadrat, A kuadrat, V, nah V kuadratnya diganti dengan V0. V0 kuadrat ditambah dengan omega kuadrat, Y kuadrat. Nah, Y adalah X, ya. Y sama dengan X, maka diganti menjadi X kuadrat. Kita akan mencari amplitudo. A kuadrat adalah berarti V0 kuadrat ditambah omega kuadrat, X kuadrat per omega kuadrat. Nah, tadi juga disebutkan bahwa X-nya adalah X0. Jadi kita boleh ganti X di sini dengan X0. Ya, sudah diganti boleh. Kemudian kita lihat hasilnya. V0 kuadrat dibagi omega kuadrat. Ya. Nah, ini berarti omega kuadrat dibagi dengan omega kuadrat. Jadi tambah X0 kuadrat. Dengan demikian, ya, Kuiperian, A-nya adalah akar dari. Nah, akar dari apa? Boleh dibalik ya. X0 kuadrat ditambah V0 kuadrat per omega kuadrat. Atau boleh bersama-sama V0 per omega ya pangkat 2 ya, bareng-bareng boleh. Nah, kita lihat ke pernyataan nomor 1. Nah, ini pertama nih. Negatif di sini, positif. Wah, sudah salah. Udah gitu ini V0 saja. Ya, ini V0 kuadrat. Salah. Berarti pernyataan 1 adalah salah. Ya, jelas sekali. Selanjutnya ini, sebab energi totalnya sebesar setengah KA kuadrat. Kan saya sudah bilang ya, saya sudah bilang berkali-kali bahwa energi mekanik untuk benda yang bergetar adalah setengah KA kuadrat. Tolong dihafalkan. Mau tahu caranya? Silakan lihat di beberapa literatur bagaimana mendapatkan setengah KA kuadrat. Oke, dengan demikian berarti pernyataan 2 adalah benar. Ini benar. Dan pernyataan ini adalah salah. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, berarti option yang akan kita pilih adalah D. Ya. Karena kalau misalkan pernyataan 1 adalah benar, pernyataan 2 benar, benar. Dan keduanya ada hubungan sebab akibat, maka optionnya adalah A. Jika ini benar dan tidak berhubungan, berarti dia adalah B.
Jika ini adalah benar, pernyataan 2 adalah salah, maka opsinya C. Nah, ini salah dan benar, berarti D. Bagaimana kalau salah dan salah? Itulah E. Ya. Untuk soal-soal yang lain, getaran dan gelombang, kita akan bahas. Oke, nomor 2, Kuiperian. Ini dia, soal SBMPTN tahun 2013. Ya. 2 buah gelombang dinyatakan masing-masing dengan persamaan. Y sama dengan A sin, dalam kurung 3X dikurangi 4T. Y sama dengan A sin, dalam kurung 6X dikurangi 8T. Salah satu di antara pernyataan berikut yang benar adalah nih. Pertama adalah frekuensinya. Sama enggak? Nah, berarti pertanyaannya frekuensi ya. Sama tidak antara persamaan satu dan persamaan yang kedua. Kemudian panjang gelombangnya berarti lambda ya. Sama tidak? Nah, ini pertanyaannya. Yang C-nya adalah cepat lambatnya. Sama tidak? Berarti V-nya. Kemudian amplitudonya berbeda tidak? Berarti ini adalah A-nya. Bilangan gelombang sama atau tidak? Berarti ini K-nya. Nah, luar biasa ya. Satu soal tapi banyak sekali yang ditanyakan. Oke, langkah pertama adalah kamu jangan lupa persamaan umum untuk gelombang berjalan Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus KX ya. Kita pakai negatif saja. Negatif KX. Nah, gitu. Lalu kita lihat persamaan-persamaan yang ada di soal. Kita tulis ulang di sini. Yang pertama adalah Y sama dengan A sin dalam kurung 3X dikurangi 4T. Ya, yang sebelah sini adalah Y sama dengan A sin dalam kurung 6X dikurangi 8. 6X dikurangi 8T. Oke, kita bagi 2. Set. Dari informasi jelas sekali bahwa apa? Kita bisa acak-acak ya di sini. Amplitudo. Nah, ini amplitudonya A. Berarti sama amplitudo. Amplitudo sama. Amplitudo berbeda. Ini nih bermasalah ini. Berarti ini salah nih. Option D salah ya. Amplitudonya harusnya sama, betul? Nah, oke lanjut. Kita lihat di sini bilangan gelombang. Boleh ngacak, boleh kita lihat K-nya. Nih, ini K, KX ya. Jadi koefisien dari X adalah K. Nah, di sini kita lihat koefisiennya. Loh, kok ini kebalik, Kak? Ini omega T, ini KX. Ini boleh dibalik? Boleh. Ya. Boleh posisi, ini kan negatifnya hanya tanda bahwa gelombang itu berjalan ke kiri atau ke kanan. Jadi, koefisien X, lihat di persamaan yang pertama. A sin 3X. Nah, ini berarti adalah KX. Koefisien dari X adalah K. Berarti K-nya adalah 3. Tuh, K-nya 3. Sedangkan di sini, K-nya berapa? Ya, K-nya adalah 6. K3, K6. Berbeda. Kita lihat bilangan gelombangnya. Bilangnya bilangan gelombang sama. Oh, salah ini. Karena di sini berbeda. Ya, ini 3, ini 6. Selanjutnya, kita lihat panjang gelombang. Panjang gelombangnya sama. Kita lihat. Kita harus tahu, yang namanya panjang gelombang itu adalah lambda. Berhubungan dengan 2pi per K. Atau kalau nyari K adalah 2pi per lambda. Kalau nilai bilangan gelombangnya saja sudah beda, otomatis panjang gelombangnya pasti beda. Itu sudah satu paket ya. Paket hemat ya, sudah pasti. Berarti kalau bilangan gelombangnya beda, berarti panjang gelombangnya juga beda. Gitu ya. Di sini disebutkan bilangan gelombangnya sama, kan salah. Lalu disebutkan panjang gelombangnya sama, ya salah, ya salah juga. Satu paket ya, seperti itu. Oke, jelas. Sekarang opsinya hanya ada A dan C, A cecep ya. Oke, kita lihat yang A. Frekuensi sama. Frekuensi itu apa? Kaitannya dengan omega. Omega adalah 2πf. Tuh. Omega adalah 2V kali F. Ini frekuensinya, kita lihat yang persamaan pertama. Omeganya mana? Omega adalah koefisien dari T. Nah, ini 4. Tanda negatifnya nggak usah dimasukkan. Berarti omeganya untuk persamaan yang pertama adalah kita masukkan 4 sama dengan 2pi kali F. Berarti F-nya adalah 4 dibagi 2V. Nah, jadi F-nya adalah, frekuensinya adalah 2 per V. Jadi F-nya adalah 2 per V, satuannya Hz. Itu persamaan yang pertama. Kita lihat persamaan yang kedua. Omeganya berapa? Omeganya adalah 8. 2πf. 8 sama dengan 2πf. Tuh, F-nya adalah 8 per 2V. Berarti F-nya adalah 4 per V. Beda, ya udah beda. Wong.
omeganya udah beda, pasti ya, pasti ini frekuensinya juga akan berbeda. Omega beda, pasti frekuensinya beda. Berarti dengan demikian A-nya salah. Disebutkan frekuensi sama. Nah, apakah betul cepat lambatnya sama? Ya emang nggak ada lagi option, sudah tidak lagi ada option. Jadi sebenarnya C jawabannya, tapi kita buktikan betul tidak. Nah, untuk menjawab C, saya akan kasih kamu super ya, solusi Kuiper maksudnya. Bagaimana mencari cepat lambat? Ya, cepat lambat tolong dihafal. Dia adalah omega per K. Gampang sekali. Omega per K alias koefisien T dibagi koefisien X. Ya, kamu bisa cepat bacanya dengan istilah wali kelas ya, wali kelas. Wali per kelas, bolehlah seperti itu. Oke, yang pertama adalah V yang pertama ini. Persamaan yang pertama. Omeganya berapa? Omeganya adalah 4 per 3. 4 per 3. Ini kan omega, ingat. Ini K. Ya, 4 per 3. Sekarang yang ini. V sama dengan omeganya berapa? Omeganya adalah 8. 8 per 6. Dibagi 2 semua. 4 per 3. Wow, sama ya. 4 per 3 meter per sekon. 4 per 3 meter per sekon. Jadi, cepat lambatnya sama. Kalau mau dibuktikan. Kalau tidak pun tidak apa-apa kan, tadi sudah selesai. Berikut soal getaran dan gelombang soal nomor 2. Kita akan coba bahas nomor 3-nya lagi, Kuiperian. Soal nomor 3, Kuiperian. Ini dia soalnya ya. SBMPTN tahun 2016. Suatu gelombang stasioner, gelombang perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul, mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5πx dikali sin 10πt. Ya. Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Pernyataan yang benar adalah, nomor 1 nih, jarak antara perut dan simpul yang berurutan atau berdekatan adalah 0,1 meter. Yang kedua, frekuensi gelombangnya adalah 10 Hz. Benar atau salah? Yang nomor 3, panjang gelombangnya 0,4 meter. Nah, yang keempat, kecepatan. Ya. Rambat gelombangnya adalah 1 meter per sekon. Nah, pertama, kamu harus tahu ini adalah gelombang stasioner ujung bebas. Nah, bebas. Di belakangnya ada huruf S. Nah, ini sin. Ya, S sin. Nah, gitu. Oke, kamu tahu rumusannya? Ingat, persamaan umumnya adalah 2A untuk ujung bebas. 2A dikali cos kx dalam kurung dikali sin dalam kurung omega t. Nah, ini persamaan umum, jangan lupa. Aduh, modal ini. Modal dasar untuk mengerjakan soal ini. Kalau kita lihat persamaannya, kamu boleh tulis ulang di sini. Yes. Y sama dengan 0,2 cos dalam kurung 5πx dikali sin dalam kurung 10πt. Dari sini kamu sudah bisa memperhatikan jelas ya. Sangat terlihat sangat jelas bahwa ini adalah koefisien T adalah 10π. Nah, 10π ini adalah omega, kecepatan sudut atau frekuensi sudut sama saja. Ini koefisien X adalah 5π. 5π berarti adalah nih K. Bilangan gelombang. Ini adalah K-nya. Nah, setelah itu yang paling penting dari semua ini adalah kamu harus tahu berapa panjang gelombangnya. Lambda panjang gelombang. Panjang gelombang ya. Kaitannya dengan apa? Dengan bilangan gelombang. Bahwa yang namanya K itu adalah 2π per lambda. Berarti kalau nyari lambda berarti 2π per K. Berarti 2π per K. Masukkan bilangannya. 2π. K-nya 5π. Tuh. 2π dibagi 5π. Ini saling membagi. 2 dibagi 5 adalah 0,4 meter. Aduh, kita lihat ke optionnya. Ada nggak panjang gelombangnya di sini? Oh, panjang gelombangnya ada 0,4 meter. Wow, benar berarti ya. That's right, this is right ya. Ini benar sekali panjang gelombangnya. Nah, kita akan setelah tahu panjang gelombang, kita akan menentukan jarak antara perut dan simpul. Itu gampang sekali. Jadi sekali lagi, cari dulu panjang gelombangnya. Jarak antara perut dan simpul. Saya tulis saja langsung X perut ke simpul. Berarti selisih antara perut dan simpul. Tolong catat cara cepatnya super sekali. Yaitu 1/4 lambda, cukup. Dari mana? Silakan kamu lihat persamaan untuk gelombang perut simpulnya. Silakan. Dan saya kasih saja langsung, ini dia rumusannya. Masukkan bilangannya, 1/4 dikali 0,4. Berarti 0,1. Ya, 0,1 meter. Yes,
Wow, berarti pernyataan 1 adalah benar. Karena jaraknya 0,1 meter. Sama dengan jawaban saya. Ya, setelah kita hitung tadi. Frekuensi, kita cek frekuensinya. Frekuensi gelombangnya 10 Hz. Dari mana frekuensi? Frekuensi adalah hubungannya dengan omega. Omega adalah 2pi kali F. Kita masukkan saja bilangan omeganya itu 10pi. 10pi sama dengan 2pi kali F. Tuh, 10pi dibagi 2pi berarti 5 satuannya Hz. Frekuensinya 5 Hz. Di soal 10 Hz. Berarti option 2 salah. Nah, sepertinya ini sudah selesai. Ya, sudah selesai sebetulnya. Ya, jawabannya sudah ada. Tapi kita lanjutkan yang keempat, kecepat rambat. Ya, kecepatan rambat gelombangnya adalah 1 meter per sekon. Betul atau salah? Kita lihat. Untuk mencari cepat rambat, ini V ya. Saya kasih cara supernya. V adalah omega dibagi K. Ya. Wali per kelas. Wes. Ya. Fafa wali per kelas. Ya, wali per kelas. Langsung masukkan bilangannya. Omeganya langsung 10pi di sini. K-nya 5pi. 10pi dibagi 5pi berarti 2. Bilangan ya, 2 apa? 2 meter per sekon. Ya. Jadi bilangan gelombangnya ada, bilangan omeganya juga ada, saling membagi, hasilnya adalah 2 meter per sekon. Tetapi di sini jawabannya 1 meter per sekon. Jadi option 4 salah. Iya, karena jawabannya harusnya 2 meter per sekon. Di sini 1 meter per sekon. Dengan demikian, pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Ini jawabannya B kalau begitu. Ya. Kenapa? Karena kan kalau 1, 2, 3 itu A. Ya. 1, 3 B. Awas. 2, 4 C. 4 saja D. Betul semua E. Nah, harus tahu itu. Sekali lagi jawabannya adalah B. Baik. Demikian pembahasan soal SBMPTN tentang getaran dan gelombang. Semoga bermanfaat. Salam Kuiper, sukses!